Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang bagaimana mengelola THR supaya THR itu lebih bermanfaat. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, sebagian dari kita pastinya sudah mendapatkan THR ya, tunjangan hari raya untuk lebaran nanti. Nah, di sini Mak Saufa ingin banget memberikan tips supaya THR bunda-bunda semua itu lebih terarah. Oke, langsung saja mempersingkat waktu. Di sini untuk mengelola THR kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Contohnya aja kita gaji THR-nya itu 6 juta, bisa kita bagi menjadi 3 yaitu 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, 2 juta yang pertama adalah ditabung ya. Ditabung untuk keperluan setelah lebaran. Untuk 2 juta yang kedua bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sebelum lebaran. Contohnya aja bikin kue, beli baju lebaran, terus apa ya? Kayak kasih-kasih ponakan-ponakan, kasih angpau, kasih THR dan lain sebagainya. Nah, untuk 2 juta yang ketiga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan mudiknya. Kalaulah kita tidak mudik, bisa kita manfaatkan ketika pas lebarannya. Contohnya aja ketika kita mau masak-masak atau untuk kebutuhan lainnya. Intinya, untuk uang THR bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk kebutuhan setelah lebaran. Jadi kita tabungkan dulu. Karena ini tuh penting banget ya, penting banget yang sering dilewatkan oleh bunda-bunda semua, yaitu kebutuhan setelah lebaran itu lebih-lebih banyak lagi biasanya ya. Jadi bisa kita simpan di awal ya. Jadi THR dibagi menjadi 3, yaitu untuk kebutuhan setelah lebaran, kebutuhan pas lebaran, dan untuk kebutuhan mudik dan lain sebagainya. Kebutuhan mudik di sini bisa untuk kayak bayar zakat juga dan lain sebagainya seperti itu ya. Intinya cara mengelolanya seperti itu. Jadi seumpama kita bingung cara naruh uangnya di mana, bisa kita taruh di 3 dompet yang berbeda. Dompet pertama ini adalah untuk kebutuhan setelah lebaran, jadi disimpan di lemari, disimpan di tempat yang paling tersembunyi, jangan diambil-ambil. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan untuk mudik ya. Kebutuhan mudik ini bisa untuk ongkos transport, pulang pergi, selama di jalan dan lain sebagainya. Atau kalau yang lagi nggak mudik bisa untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan pas di kampung halaman ya. Jadi 3 bagian ini ya. Semoga aja THR kita itu benar-benar bisa bermanfaat. Nggak cuma lewat aja gitu ya. Dan dari uang yang udah kita bagi menjadi 3 tersebut, kita bisa menilai ya, contohnya aja kebutuhan pas lebarannya ya, untuk beli baju lebaran contohnya aja. Beli baju lebaran, beli kue-kue lebaran, berapa mak dengan nominal sekian. Contohnya aja kita THR-nya 3 juta. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, 1 juta ini bagaimana mak supaya bisa kebeli baju lebaran? Ya udah, beli sesuai kemampuan, beli sesuai budget yang udah dibudgetkan. Nah, sebenarnya ada baiknya supaya kita itu mempersiapkan khususnya kita-kita yang mudik jauh, di kampung halamannya itu jauh banget ya. Bisa kita siapkan jauh-jauh hari sebelum lebaran supaya nggak keteteran uang atau nggak keteteran biayanya. Contohnya aja yang naik pesawat, terus 3 orang gitu kan, biayanya pasti banyak banget di luar pulau seperti itu. Bisa kita siapkan jauh-jauh hari. Atau mungkin pas lebaran mungkin tiketnya lebih mahal, jadi kita akali dengan pulang kampungnya itu di hari biasa, nggak di hari lebaran. Seperti itu juga bagus banget ya. Intinya bagaimana cara kita mengelola THR tersebut supaya
keuangan kita tetap aman dan, tentu saja kita nggak keteteran habis lebaran, terus, benar-benar bermanfaat. Syukur-syukur, uang THR itu bisa ngebantu kita, contohnya aja ya, bisa, mewujudkan, eee, contohnya aja mewujudkan tujuan, impian, cita-cita. Contohnya aja mau, renov rumah, bisa buat tambahan, untuk bayar hutang, untuk beli motor, dan lain sebagainya. Intinya, kalau Mak Saufa sendiri sih ya, kalau dapat THR itu sebisa mungkin Emak akan manfaatkan sebaik-baiknya, nggak cuman habis begitu aja. Karena itu tuh sayang banget ya, karena itu kan setahun sekali, masa sih ya langsung habis begitu aja. Nah, untuk bagi-bagi THR kepada ponakan, pada, saudara-saudara yang masih masih kecil kayak gitu, kepada tetangga-tetangga di kampung halaman, ya kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Mak Saufa sendiri untuk THR-an itu yang untuk yang keponakan dekat itu, nominalnya 20.000 sampai 50.000. Nah, untuk tetangga-tetangga itu biasanya diisi 10 ribuan. Tapi kembali lagi sih ya, sesuai sama kemampuan kita aja, jangan memaksakan. Kadang, kita ada tuh ya, Mak Saufa lihat, contoh aja ya, seseorang tuh kayak kalau ngasih, kayak angpao gitu, dia bikin 5 ribuan tuh banyak banget. Jadi semua anak kecil yang dia temuin tuh dikasih semua. Itu juga bagus. Atau, diisi 10 ribuan semuanya dibagi rata 10 ribuan sama semua, itu juga bagus. Jadi kembali lagi ya, nggak ada yang, paling banyak atau paling sedikit atau bagaimana-bagaimana. Intinya untuk berbagi itu sesuai sama kemampuan kita, jangan dipaksakan dan, utamakan ya, utamakan kebutuhan kita, yaitu, bagaimana caranya supaya THR itu lebih bermanfaat. Untuk teman-temanku semua yang nggak dapat THR, bisa banget dengan, mengumpulkan tiap bulan ya, dari penghasilan kita, seumpama kita itu usaha jualan gitu, terus bisa kita sisihkan tiap bulan, meskipun itu cuman 200.000 kalau 12 bulan kan lumayan tuh ya. Jadi 2.400.000 itu kan lumayan, bisa banget untuk jadi THR kita pas lebaran. Nah, gimana nih bunda-bunda semua? Semoga bunda-bunda semua bisa mengelola keuangan dengan baik dan THR-nya bisa bermanfaat untuk semua. Dan demikianlah vlog emak kali ini, cara mengelola THR. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.